Selamat pagi, salam berjumpa dengan kami calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Maria Sarlinda Hajom dari SD Negeri Pulau Longos. Dan teman saya, nama saya Siti Jewia, CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Boleng. Dan saya Kristina Vila Burhan dari instansi SD Kagera. Melakukan percakapan coaching untuk supervisi. halo, selamat pagi Ibu Jiang. Selamat pagi juga Ibu Selin. Apa kabarnya hari Ibu? Alhamdulillah, kabar baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Ibu, kabar saya baik sekali. Iya, baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching bersama coach, pertama-tama saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi artinya saya akan menilai dan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu melakukan coaching bersama coach ini sesuai dengan alur tirta, dan apakah Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya sehingga coachnya bisa mencari tahu atau menemukan sendiri bagaimana permasalahan yang dia hadapi. Jadi pertanyaan saya Ibu, kompetisi apa yang akan dikembangkan pada saat kegiatan coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Ibu Selin. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat ini, yang pertama itu kehadiran penuh. Ya, yang kedua mendengar secara aktif, dan yang ketiga yang ingin saya kembangkan juga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Saya melihat tadi dari kompetisi yang Ibu akan sampaikan, mulai dari mendengarkan secara penuh, terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Artinya memang seperti itulah coach sebenarnya ya. Iya. Jadi dia harus istilahnya mendengarkan terus hadir secara penuh supaya artinya perbincangan antara coach dan coach itu akan mengalir dengan sendirinya. Sehingga dia sendiri juga akan menceritakan secara terbuka kepada Ibu ya. Iya. Saya senang sekali bahwa Ibu akan kompetisi yang Ibu akan dapatkan dari pembincangan dan kegiatan coaching sebentar ini adalah 3 kompetisi ya. Iya, betul. Baik Ibu, pertanyaan kedua, kompetisi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik pada saat observasi kita hari ini? Ya, mungkin untuk yang lebih spesifiknya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang lebih spesifiknya ya, yaitu kehadiran penuh. Ya. Baik, ya, karena dengan kehadiran penuh ini Ya, kita secara luas betul. secara luasa ya, menyaring segala apa kalau kesadaran hati masing-masingnya ya. Terlebih dari coachnya. Jadi dengan kehadiran penuh itu juga mungkin coach ini merasa nyaman, akan didengarkan segala keluh kesahnya. Baik Ibu, sekarang Ibu boleh melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu Selin. Sama Ibu. Ibu Esti, selamat pagi. Aduh, Ibu Esti cerah sekali hari ini. seperti hari ini. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Esti? Puji Tuhan baik. Kalau itu sih bagaimana kabarnya? Baik juga. Oke. Saya dengar ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Esti ya, ingin mau dibicarakan. Silakan Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu Sia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita begitu. Iya. Kebetulan di sekolah
rekan-rekan, memang tidak semua sih begitu, rekan-rekan guru masih menggunakan atau masih mempertahankan caranya mereka dari tahun ke tahun itu dalam menyampaikan materinya itu, cara yang notabene itu caranya itu yang tidak membangkitkan siswa lah begitu, monoton ya Ibu ya. Begitu. Terus harapannya dari perbincangan kita hari ini saya mendapatkan solusinya begitu untuk membantu rekan-rekan saya ini. Iya. Terkait dengan masalah di sekolahnya Ibu ya, bagaimana guru-guru di sana itu dalam menyampaikan materi itu agak kurang bervariasi begitu ya Bu. Ya. Ngomong-ngomong mengapa hal ini penting untuk dibicarakan? Kenapa penting? Karena menurut saya menjadi berhasilnya seorang peserta didik itu kan kuncinya dari kita. Nah, kenapa ini penting? Karena metode konvensional yang mereka gunakan itu tidak membangkitkan semangat peserta didik untuk lebih aktif lagi. Apalagi murid-murid di zaman sekarang itu kan mereka itu kalau kita lihat mereka memiliki potensi yang luar biasa untuk untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi sukses prestasi. Supaya peserta didik itu memiliki motivasi tersendiri seperti itu ya. Ini menarik sekali ya Bu ya. Kendala yang dihadapi sama Ibu. Kira-kira apa yang menurut Ibu itu menjadi kekuatan Ibu dalam menghadapi situasi seperti ini? Untuk kekuatan saya dalam menghadapi situasi ini, yang pertama itu karena memang di sekolahnya kami ini kan kami sering melakukan diskusi bersama rekan-rekan guru. Selain itu kekuatan lainnya itu hubungan saya dengan teman-teman guru di sini itu saya rasa cukup baik ya. Sehingga menjadi kesempatan buat saya untuk membawa mereka itu menuju atau mengajak mereka itu membawa ke arah yang lebih baik lagi dalam keterbukaan mereka untuk bisa lebih berpikir kreatif dalam menyampaikan materi atau metode ajar di dalam kelas. Iya, artinya kolaborasi antara rekan sejawat di sekolah Ibu itu sangat bagus Ibu ya. Kira-kira apakah Ibu merasa ada peluang untuk mengajak rekan-rekan gurunya nanti tersebut itu untuk mencoba metode yang lebih variatif? Untuk peluangnya saya rasa ada ya Ibu. Gimana kita nanti bisa mengajak mereka atau menunjukkan hasil atau contoh pembelajaran yang menerapkan metode yang lebih kreatif begitu, yang interaktif sehingga membangkitkan siswa untuk lebih aktif di dalam kelasnya. Iya. Intinya di sini bagaimana seorang guru itu menciptakan metode, menciptakan model, menciptakan suasana baru untuk membangkitkan semangat belajar murid. Oke, bagus sekali Ibu ya. Apakah Ibu melihat ada hambatan dalam proses membantu mereka untuk berubah? Hambatan. Ya, kalau untuk hambatannya itu pasti ada. Terlebih khusus bagi guru-guru yang memang sudah merasa nyaman dengan pendekatannya mereka selama ini, cara mereka selama ini, mereka masih nyaman. Dan untuk keluar dari zona nyamannya itu mereka masih sulit. Lalu apa rencana Ibu ke depannya untuk mendorong perubahan tersebut? Rencananya sih saya akan mendiskusikan ini dengan mereka, terus
memulai langkah-langkah apa ya, langkah kecil begitu untuk membawa mereka itu lebih terbuka dan menerima hal-hal baru ya, metode-metode baru dalam pembicaraan. Iya, betul Ibu ya. Ibu mengadakan sesi sharing mengenai metode-metode baru dalam pembelajaran. Apakah Ibu sudah memikirkan strategi lain yang bisa digunakan untuk memotivasi mereka? Yang jelas strategi lainnya itu kan sama seperti yang dibilang, bahwa mungkin dengan cara berbagi atau mengadakan sesi sharing tadi itu dengan memanfaatkan wadah komunitas praktisi yang ada di sekolah itu sebagai tempat untuk saling belajar ya, begitu. Intinya fasilitas yang ada di sekolah itu harus digunakan ya demi memotivasikan anak didik kita. Oke, bagus sekali ya Bu Esti ya percakapan kita pada hari ini. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melihat perubahan ini mulai berjalan? Kalau ditanyakan waktu, yang jelas pasti membutuhkan waktu yang lama. Untuk memastikan atau untuk melihat hasil yang signifikannya itu pasti kita membutuhkan waktu yang beberapa bulan ke depannya. Berarti cukup lama juga ya Bu ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perubahan itu. Apakah ada pihak lain ya Bu yang bisa Ibu libatkan dalam proses ini untuk membantu perubahan ini agar lebih cepat begitu? Untuk pihak lainnya itu yang pasti kepala sekolah. Kepala sekolah, Sekolah bisa membantu untuk menyediakan pelatihan atau workshop bagi rekan-rekan guru yang lain. Dan juga dia juga bisa mengarahkan teman-temannya guru yang lainnya itu untuk terlibat. Harus melibatkan kepala sekolah ya Bu ya, karena segala sesuatu yang kita rencanakan terkait dengan rencana-rencana di sekolah itu harus melalui kepala sekolah atau atasan. Betul sekali. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Yang pasti yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini itu ya langkah-langkah yang jelas. Langkah yang jelas dan juga saya mendapatkan kepercayaan diri yang lebih bagus lagi untuk memulai langkah seperti yang akan saya jalankan terkait dengan membawa perubahan untuk rekan-rekan guru. Betul Ibu ya, percaya diri itu sangat penting kita miliki. Ya. Lalu bagaimana ya Bu? Komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini seperti apa? Komitmen untuk apa yang saya akan berkomitmen untuk memulai berdiskusi dengan teman-teman guru dan memberi langkah-langkah kecil untuk memulai perubahan ini. Ya. Saya akan mendiskusikan memastikan mereka itu merasa didukung, dan tidak terburu-buru dalam prosesnya. Betul. Memang harus Ibu juga harus mempunyai komitmen agar rekan-rekannya juga nanti bisa membuat langkah kecil menuju perubahan itu. Lalu ada tidak tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah rencana ini dijalankan? Tindak lanjutnya adalah terus memonitoring perkembangan mereka dan juga jika mereka mendapat solusi yang jelas saya akan terlibat dan untuk mencari solusinya bersama-sama. Ya seperti itu. Waduh, luar biasa sekali Bu Esti. Saya senang sekali melihat Ibu hari ini sudah punya rencana yang jelas dan semangat untuk membantu rekan-rekan gurunya. Saya yakin
dengan langkah-langkah yang Ibu Esti ambil ini nanti akan membawa perubahan yang walaupun nanti terjadi secara perlahan-lahan dan berkelanjutan. Ya. Ya, terima kasih juga Ibu Cia. Saya senang sekali dan saya senang termotivasi begitu, dan lebih terbuka lagi dan mendapatkan solusi atas diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih juga Bu Esti karena Ibu Esti sudah begitu terbuka untuk menyampaikan keluh kesahnya, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ibu Esti, dan Ibu Esti juga sudah menemukan solusi atau penyelesaian terhadap masalah yang Ibu hadapi saat ini. Kalau nanti Ibu Esti masih ada kendala ke depannya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Cia untuk waktunya, untuk pencerahannya, untuk pembelian. Terima kasih juga Ibu Esti. Selin, Bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching tadi bersama dengan coaching? ya, wah perasaannya sangat-sangat luar biasa dan sangat merasa Bu ya, suasana yang begitu suasana baru yang begitu bagus buat saya, karena mungkin pada percakapan coaching tadi ini saya dapat memandu coaching ini dengan baik sehingga coaching itu bisa dengan sendirinya menemukan menemukan ide atau solusi terhadap permasalahannya seperti ini. Seperti itu, Ibu. Oh ya, Ibu, saya salut sekali dengan Ibu, artinya begini loh, dengan keterbukaan, dengan Ibu mendengar secara penuh, sehingga dengan sendirinya juga Puse meluapkan segala beban di hatinya kepada Ibu. Luar biasa sekali Ibu, artinya Ibu menjadi pendengar yang baik buat coaching. Jadi tadi Ibu Cia sudah melakukan coaching. Sebelum menutup, saya ingin menanyakan satu dua hal pertanyaan tentang pasca observasi. Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Cia lakukan pada saat coaching tadi, Bu? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, Bu, di mana saya sebagai coach ini dapat membuat coach itu merasa lebih fokus lagi untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Yang kedua yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah memandu begitu baik ya terhadap coach ini, sehingga dimana coachnya tadi itu dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Ibu Cia. Jadi proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai juga dengan alur kita, ya, sehingga coachingnya tadi bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi. Terus juga Ibu Cia juga mengumpan dia untuk menarik pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Cia, merangsang dia untuk menceritakan dengan terbuka kepada Ibu Cia tentang persoalan yang dihadapi. Jadi pertanyaan yang terakhir dia, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan pada saat coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk selanjutnya ini, mungkin rasa kepercayaan diri begitu Ibu, rasa percaya diri, karena ketika kita melakukan percakapan coaching itu, kalau tidak ada rasa kepercayaan diri itu, saya rasa percakapan coachingnya itu mungkin tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Iya, memang ya Bu ya.
kalau namanya kepercayaan diri. Iya. Ketika kita punya kepercayaan diri, artinya segala sesuatunya bisa berjalan dengan Iya. lancar. Kalau kita tidak punya kepercayaan, akhirnya seolah-olah bahwa kegiatan kita itu kurang berjalan dengan baik. Iya. Karena itu tadi ada hal-hal yang kita merasa diri bahwa kurang Iya. kurang mampu, Kurang, tidak ya, iya. bisa tidak jadi saya jadi pendengar yang baik di Iya. teman saya. Bisa tidak ya saya memberikan motivasi kepada dia untuk bisa mencari tahu sendiri. Bisa tidak saya merangsang pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali apa yang dia punya ya. Iya. Luar biasa itu dia. Jadi kepercayaan diri itu ya sangat penting untuk istilahnya kita menemukan apa yang ada dalam diri kita dan apa yang ada dalam diri dari teman kita untuk bisa menyelesaikan segala persoalan. Jadi baik begitu ya Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi seperti ini ya Bu ya. Yang bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Jadi artinya mungkin ada lagi ide dari Ibu untuk bisa membangun kemitraan dengan rekan-rekan guru. Mungkin ada ya Ibu ya, ide dari Ibu untuk istilahnya membangun kemitraan bersama teman-teman guru yang lain. Kalau terkait dengan ide-ide itu mungkin untuk kedepannya itu saya perlu meningkatkan terkait dengan kolaborasi saya dengan rekan-rekan sejawat saya. Iya, baik ya, terima kasih. Artinya begini Bu ya, kolaborasi itu sangat penting di dalam suatu instansi ya Bu. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, artinya kita tidak bisa berkembang ya Bu ya. Terima kasih Bu Dia sudah melakukan kegiatan observasi pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk membangun lagi, mengembangkan kembali kita punya kemampuan ya Bu, ataupun pengetahuan kita di dunia pendidikan. Semoga dengan percakapan-percakapan seperti ini artinya mampu menggali kemampuan kita, mampu berkolaborasi, mampu menemukan solusi sendiri. Ya, betul. Terima kasih Bu Dia ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Ibu. Selamat siang Ibu Dia. Selamat siang juga Ibu Sedi.